Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menuris Yekinasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang agenda 3 latihan dasar CPNS golongan 2, yaitu mengenai 1. Manajemen ASN, 2. Whole of Government, dan yang ketiga adalah pelayanan publik. Topik pertama yaitu manajemen aparatur sipil negara atau ASN. ASN terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Selanjutnya, kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya, peran ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, berikut kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Hak PNS yaitu gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kemudian hak PPPK yaitu gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, fungsi kode etik ASN yaitu kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan wewenang agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit dalam manajemen ASN. Manfaat bagi ASN yaitu menjamin keadilan, juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Manfaat bagi organisasi bisa mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Di dalam prinsip sistem merit yaitu keadilan dan kewajaran, objektif dan berbasis kinerja. Kemudian pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN yaitu yang pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan, 2. Penilaian kinerja, yang ketiga pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Itu adalah manajemen PNS, diawali dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, kemudian penetapan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan yang terakhir perlindungan. Berikut manajemen PPPK. Pertama, diawali dengan penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang terakhir perlindungan. Topik pembahasan kedua yaitu whole of government, yaitu sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu whole of government? Yang pertama karena dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua ego sentral atau siloisasi. Yang ketiga perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang keempat adalah keberagaman. Bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah.
Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, koordinasi. Dan yang terakhir adalah sinergisitas. Berikut 4 jenis whole of government. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Pelayanan ini melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Whole of government pada penerapannya tentu dihadapkan berbagai tantangan. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadi merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah whole of government diterapkan, berikut manfaat yang dapat dirasakan, yaitu efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, biaya atau cost, pemborosan atau waste, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Topik bahasan ketiga atau yang terakhir adalah pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Inti muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang pertama, mengatur hak, kewajiban, dan larangan, di mana di dalamnya mengatur hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan. Selanjutnya, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan. Yang kedua, mengenai partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Di dalamnya mengatur masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan. Kemudian, masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara. Yang ketiga adalah kewajiban pokok penyelenggara, atau dalam hal ini adalah pemerintah, yang di dalamnya mengatur tentang menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Kemudian terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan sanksi pidana. Dalam pelayanan publik dapat dikategorikan menjadi barang dan jasa. Yang pertama, barang atau jasa privat, yang kedua barang atau jasa tol, yang ketiga barang atau jasa umum, dan yang keempat adalah barang atau jasa kolektif. Berikutnya prinsip-prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M PAN/7/2003, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudian akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan yang terakhir adalah kenyamanan. Kemudian langkah strategis penyusunan standar pelayanan prima, yaitu mengidentifikasi masyarakat pengguna layanan, kemudian pahami kebutuhan masyarakat, kemudian identifikasi jenis-jenis layanan, lalu tetapkan persyaratan suatu layanan. Kemudian tetapkan standar-standar pelayanan, diantaranya sistem dan prosedur layanan, infrastruktur pelayanan, waktu pelayanan, sikap dan perilaku pelayanan, harga atau biaya pelayanan. Selanjutnya tetapkan jumlah dan kualifikasi SDM, lalu tetapkan jenis dan jumlah peralatan. Dan yang terakhir,
Siapkan unit atau petugas penerima keluhan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan tambahan informasi, mohon masukan dan koreksi. Terima kasih, sampai jumpa di penugasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.